Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini kita mau belajar cara membuat pola gamis, terusan, pola gamis potong sambung pinggang dan pinggang yang pinggang kerut. Jadi ini kita punya pola dasarnya. Ini saya ambil contoh aja. Ini size 3XL. Jadi bagi teman-teman yang belum tahu cara membuat pola dasar, di video saya lengkap. Jadi ada yang dari size XXS sampai size 4XL. Jadi yuk langsung aja kita belajar. Jadi ini kita singkirkan dulu. Ini kertasnya saya lipat dua, ini sekalian untuk pola depan dan pola belakang. Sebenarnya teman-teman bikin satu pola juga enggak apa-apa, jadi pola belakang saja, tapi enggak apa-apa untuk pemula. Kita bikin pola depan dan pola belakangnya. Oke, ini kertasnya sudah saya lipat. Kita ambil pola belakangnya. Jadi kita jiplak pola belakangnya. Pola belakangnya kita jiplak. Oke, kita hubungkan. Ini pertama kita mau bikin pola gamis terusan. Nah, ini pinggangnya. Nah, kita mau bikin gamis terusan. Caranya gampang. Jadi teman-teman hitung panjang gamisnya berapa. Misalnya panjang gamisnya teman-teman hitung dari bahu. Panjang gamisnya misalnya 130. Nah, ini 130 di sini. Ini sama 130. Nah, keliling gamisnya teman-teman mau berapa? 50 atau 45, terserah. Nah, ini saya fullkan aja karena enggak cukup kayaknya. Jadi misalnya sampai sini keliling gamisnya. Nah, dari bahu tadi teman-teman turun ke yang panjang gamisnya. Dari bahu jadi tadi keliling gamisnya kita sudah tentukan berapa. Nah, dari bahu turun ke yang kita kasih tandai pinggir gamis keliling gamisnya. Jadi dari bahu sama 130 juga. Ini 130 kita di sini. Setelah itu kita hubungkan. Oke. Yang ini juga kalau teman-teman mau pakai kup, tinggal dikasih kup. Jadi caranya ini kita dapat 20. Nah, dari 20 kita bagi 2 jadi 10. Nah, ini kita ambil 10 di sini. Satu kanan, satu ke kiri.
Satu ke kanan, satu ke kiri. Oke. Kita garis tegak lurus dulu yang di lingkar badannya. Nah, yang untuk bagian belakang, teman-teman kasih full aja di sini. Nah, yang untuk bagian belakang kasih full aja di bagian pas garis lingkar badannya. Nah, yang untuk bagian depannya, teman-teman nanti turun 3 cm dari garis ininya. Garis lingkar badannya. Kita pakai ini turun 3 cm. Nah, di sini. Jadi ini. Ingat ini kup yang berwarna hijau itu yang untuk bagian belakang, yang berwarna ungu untuk yang bagian depan. Kalau teman-teman tidak mau pakai kup, di pinggangnya teman-teman kasih masuk, ini kan begini. Nah, di pinggangnya teman-teman kasih masuk 2 cm atau 2,5. Nah, ini sudah 2 cm. Nah, kalau teman-teman tidak mau pakai kup, kasih masuk 2 cm di pinggangnya. Kalau teman-teman mau pakai kup, kasih masuk 1 cm di pinggangnya. Jadi kasih masuk 1 cm di pinggangnya kalau teman-teman mau pakai kup. Oke, semoga bisa dimengerti. Oke, sekarang lanjut ke untuk garis ini. Panjang gamisnya. Jadi tadi kita sudah bentuk bagian bawahnya. Ini panjang gamisnya saya garis yang tidak pakai kup. Oke. Yang ini yang pakai kup. Yang warna ungu yang pakai kup. Oke. Oke, selesai. Jadi ini sudah sekalian pola depan dan pola belakang. Oke, sekarang kita gunting. Ini saya gunting yang pakai kup aja karena bagian terluar. Semoga bisa dimengerti ya teman-teman. Nah, ini bagian belakang kita. Ingat, ini bagian depan. Bagian depannya kita turunkan 9 cm dari ujung sini. Oke. Dari mana dapat 9 cm? 9 cm-nya kita dapat dari jarak ujung sini ke bahu.
Jadi 9 ini bahunya ini dari aksen. Kalau teman-teman mengikuti video saya sebelumnya itu sudah ada. Jadi dari ujung sini ke bahu itu 9 cm. Nah, dari turunan ini ke bawah itu juga sama 9 cm. Jadi kita gunting. Kalau teman-teman tidak punya penggaris ini, gampang caranya bikin leher. Tinggal teman-teman kotak aja, jadi garis bantu gitu. Terus bikin kotak. Nah, jadi tinggal dibentuk. Nah, ini bulat. Oke. Sama saja, sama masalah. Oke, setelah itu kita gunting. Ini pola gamis terusan kita. Jadi ingat yang teman-teman kalau mau pakai kup, yang bagian belakangnya dikasih habis aja di bagian garis ke lingkar badannya, garis atas. Kalau yang bagian depannya dari garis ini turun 3 cm, nah di situ anunya. Oke. Untuk yang kup bagian bawahnya turun 2 cm. Maaf, 12 cm. Jadi turun 12 cm. Dari sini turun 12 cm. Depan belakang sama saja. Kalau teman-teman mau pakai kup. Kadang ada juga orang kupnya hanya di badan saja gitu, roknya enggak. Ada juga yang dua-duanya. Nah, ini terserah. Oke, ini pola gamis terusannya. Kita singkirkan dulu. Untuk pola gamis sambung pinggang gampang, tinggal di sambung aja. Jadi ini seperti biasa kita lipat 2 dulu. Kita jiplak lagi yang pola belakangnya. Ini saya kasih tegak lurus dulu. Nah, untuk yang sambung pinggang, jadi bagian pinggangnya kita naikkan 1,5. Kita naikkan 1,5. Nah, ini dia. Kita bentuk. Setelah itu untuk roknya ini kita turunkan 5 cm. Nah, kita tarik garis ke sini. Garis ke sini. Setelah itu
itu kita hitung panjang gamis dikurangi panjang punggungnya ini. Jadi yang ini panjang punggungnya berapa? Panjang gamisnya dikurangi panjang punggung. Nah, itu panjang rok kita. Oke, ini dia. Kalau sambung pinggang. Jadi ininya tidak dipakai. Nah, kalau sambung pinggang polanya begini. Nah, kalau sambung pinggang dan roknya mau dikerut. Nah, kalau roknya mau dikerut, jadi kita tambahin, terserah teman-teman mau tambahin 15 atau 20 cm, boleh. Nah, kita tambahin sekitar 15 cm. Ini 15 cm. Setelah itu tarik garis. Oh, maaf. Ini juga kita bentuk ke yang 15 cm-nya. Dibentuk lagi. Nah, saya itu tarik garis. Jadi kita belajar 3 pola gamis sekaligus ya teman-teman. Nah, ini. Oke. Ini leher belakang. Jadi leher depannya kita hitung ini berapa senti, 9 cm. Nah, dari titik yang ini kita turunkan 9 cm. Oke, kita bentuk. Nah, ini sudah pola depan dan belakang. Oke, pola kita sudah jadi teman-teman. Jadi kita tinggal gunting. Ini saya gunting pola yang pakai kerut. Karena saya ambil garis yang terluar. Jadi semoga bisa dimengerti. Ingat, kalau yang pakai kerutan dibentuk lagi ke arah sini. Yang tidak pakai kerutan cuman sampai ke arah sini. Jadi dia panjang pinggangnya sama dengan panjang pinggang yang di rok. Oke, saya gunting begini saja biar teman-teman mengerti. Oke, untuk badannya kita gunting juga. Oke, ini teman-teman, pola kita sudah jadi. Jadi ingat, ini yang saya gunting aja. Nah, ingat ini yang tidak pakai kerutan dan ini yang pakai kerutan. Oke, teman-teman. Sekarang kita lanjut ke pola lengan. Sama, pola lengannya tinggal dijiplak saja. Kalau teman-teman mau lengan karet, lengannya karet. Jadi lengannya tinggal dijiplak.
Oke, ini lengannya sudah kita jiplak. Kita tarik garis yang tinggi puncaknya sampai tinggi puncaknya. Maaf, kita tarik garis sampai ujung ini, ujung tadi yang ininya. Oke, jadi tidak sampai ke tinggi puncak. Setelah itu kita mau panjang lengannya berapa? Misalnya panjang lengannya 55. Nah, teman-teman lengannya mau karet. Kalau teman-teman lengannya mau karet, ditambahin karet atau manset kerut kayak gitu. Jadi ini teman-teman pakai aja 20 cm atau 19 juga boleh. Ini saya pakai 20 cm. Ini karena orangnya gemuk, kalau yang kurus mungkin bisa pakai 18 cm. Oke, karena ini size 3XL. Jadi agak gemuk, jadi saya pakai 20 cm. Oke, kita tinggal tarik garis. Nah, oke, pola lengan karet atau ujungnya karet atau mau pakai manset kancing satu terus lengannya mau kerut boleh. Nah, pakai ini aja. Oke, ini sekalian untuk lengan depan dan belakang. Jadi kita gunting. Nah, ini pola lengannya. Ini pola lengan dasarnya. Oke, setelah itu ini pola badan sambung pinggang. Dan ini pola gamis terusan kita. Jadi hari ini kita belajar cara membuat 3 pola gamis sekaligus. Pola gamis terusan, pola gamis sambung pinggang, dan pola gamis sambung pinggang dengan kerutan di pinggangnya. Oke teman-teman, cukup sekian dulu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.